Assalamualaikum anak-anak. Halo, ketemu lagi sama Bu Leli. Hari ini kita akan masuk di materi sistem gerak pada manusia. Simak videonya ya. Perhatikan tayangan berikut ini. Ya, di dalam video tersebut ditampilkan sebuah ilustrasi jika tubuh kita tidak memiliki tulang atau rangka. Bisa kalian bayangkan? Tubuh kita tidak bisa berdiri tegak. Mengerikan bukan? Tapi kalau tubuh kita mempunyai rangka, maka tubuh kita bisa berdiri tegak. Oke, dalam bab ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka atau tulang. Yang kedua, sendi. Yang ketiga, otot. Kita membahas pada rangka dahulu ya, atau tulang. Rangka atau tulang berfungsi yang pertama, memberikan bentuk dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, sebagai tempat menempelnya otot. Dan yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah. Berikut saya tampilkan bagian-bagian dari tulang. Kalian bisa pause video ini untuk memperhatikan secara detail bagian-bagian dari tulang. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang, yang kedua ada tulang pipi, yang ketiga ada tulang tak beraturan, dan yang keempat ada tulang pendek. Struktur tulang terdiri dari yang pertama tulang spons, yang kedua tulang kompak, yang ketiga ada pembuluh darah, yang keempat ada sumsum putih tulang, dan yang kelima ada periosteum. Untuk lebih detail penjelasan dari masing-masing struktur tulang, kalian perhatikan video ini dengan seksama ya, atau perhatikan tulisan yang ada di bawah dari gambar struktur tulang. Next, proses pembentukan tulang atau osifikasi. Berikut Bu Leli tayangkan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Kalian bisa baca dengan teliti proses-prosesnya yang ada di bawah gambar proses pembentukan tulang atau osifikasi. Kalau perlu kalian catat. Next, kita masuk ke alat gerak yang selanjutnya, yaitu sendi. Tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi berdasarkan banyak sedikit gerakan dibagi menjadi 3, yaitu ada sendi sinartosis, ada sendi amfiartosis, dan ada sendi diartosis. Sinartosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian amfiartosis, sendi yang dapat digerakkan namun hanya terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang.
osteoporosis adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Berikut ini kita akan membahas beberapa jenis persendian diartosis. Ada 5 jenis persendian diartosis. Yang pertama ada sendi peluru, kedua ada sendi engsel, yang ketiga ada sendi putar, keempat ada sendi pelana, dan yang kelima ada sendi geser. Sendi peluru menghubungkan tulang yang mempunyai ujung bulat dengan tulang yang berongga seperti mangkok. Contohnya di sini ada tulang belikat dan ada tulang paha. Kemudian yang kedua, sendi engsel mempunyai gerakan satu arah seperti engsel pintu. Contohnya tulang lengan atas, tulang pengumpil. Kemudian ada sendi putar, salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin. Contohnya di tulang atlas dan tulang apsis. Yang keempat ada sendi pelana, pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Contohnya tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Dan yang kelima, sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya tulang pergelangan tangan. Baik, sekarang kita masuk ke alat gerak yang terakhir, yaitu otot. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari jaringan otot. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang otot, mekanisme kerja otot. Pada saat kita mengangkat tangan kita, maka otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, pada saat kita menurunkan tangan kita, otot bisep relaksasi dan otot trisep kontraksi. Ada 3 jenis jaringan otot. Ada otot rangka, ada otot jantung, dan ada otot polos. Untuk perbedaan dari 3 jenis jaringan otot ini bisa kalian cek di materi IPA kelas 7 semester kemarin. Ayo kalian ingat-ingat lagi ya untuk perbedaannya, jangan sampai lupa. Oke, sekarang kita masuk ke gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama ada riketsia, yang kedua ada osteoporosis, yang ketiga ada artritis, atau yang keempat fraktura atau patah tulang, yang kelima kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ditampilkan penjelasan dari masing-masing kelainan dan gangguan pada tulang.